selama aku insya Allah memilih pasangan yang tepat ya nggak trust issue. Kecuali kalau milih pasangan yang salah ya mungkin. Tetapi kalau hubungan itu tidak dipupuk, tidak solid gitu, kita tidak mau effort untuk mempelajari pasangan kita, mau di awalnya seperti apa itu juga bisa pelan-pelan hilang gitu. Ya karena ini hubungan relationship ibu dan anak, dengan adanya kejadian ini gimana Norma ini bisa mengikhlaskan itu semua. Hai Bella, kembali lagi di Pop Bella Sign In bersama aku Win dari Subangkit. Nah hari ini Pop Bella kedatangan tamu spesial yaitu cast dari film Norma. Welcome, ada Kaulan Guritno, ada Tisa Biani dan ada Yusuf Mahardika. Apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya hari ini udah mau main-main datang ke kantornya Pop Bella dan ngobrol-ngobrol soal film baru kalian nih. Jadi Pop Bella ini mau ngobrol tentang film terbaru, nama judulnya adalah Norma Antara Mertua dan Menantu. Betul. Benar Dari sekali. judulnya, wow. Jujur aku udah nonton trailernya sih. Trailernya tuh agak lumayan, aduh dramatis banget. Benar. Ya. Bisa di situ nangis mulu, intens banget gitu. Nah oke. Nah di sini kan Tisa jadi Norma, terus kalau Kaulan itu jadi Rina. Ya. Dan Yusuf jadi Irfan. Nah, kalau secara karakter mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya kayak gimana. Tapi apa sih alasan kalian mau main di film? Belum tentu orang-orang tahu. Karakter taunya mungkin kisahnya yang viral. Tapi kalau karakternya kan udah dimodifikasi lah untuk kepentingan film. Jadi yang beda kayak gimana nih mungkin secara karakter? Iya, namanya kan film kan. Jadi kan istilahnya ditulis ulang gitu, bukan jeplak kisah yang terjadi. Itu hanya dijadikan inspirasi atau background dari cerita ini gitu, tapi yang kemudian ceritanya dikembangkan, dibuat supaya menarik menjadi sebuah film. Kalau yang viral kan cuman ketahuan, digerebek, udah. Gitu, nggak ada background story dari masing-masing karakter. Nggak ada kan gitu. Nah berarti kalau kayak gitu biar orang-orang tahu karakternya seperti apa mungkin? Karakter dari Rina sendiri seperti apa, dari Norma dan dari Irfan sendiri seperti apa? Rina bermasalah sih, dia seorang ibu, punya anak satu bernama Norma, oh iyalah ya. Anaknya memang cuma satu, menikah dengan seorang yang umurnya jauh lebih tua, umurnya lebih dari dia gitu. Terus menikah di umur yang sangat muda, lupa aku umur 17 atau 19 ya, sepertinya 17. Kemudian ya udah dia menjalankan hidupnya sesuai aturan aja gitu. Itulah background story dari seorang Rina. Iya. Kalau dari Norma sendiri karakternya seperti apa? Kalau dari Norma, dia anak dari Rina, istrinya dari Irfan. Terus dia ini bisa dibilang anak muda yang green flag sih. Kalau kata Gen Z zaman sekarang green flag gitu. Kenapa? Karena perasaannya benar-benar tulus, polos, terus sangat-sangat menyayangi kedua orang tuanya gitu. Bahkan ketika mungkin penonton tuh ngeliatnya, oh ini Norma kok udah disakitin segala macam, tapi kok tetap bisa menerima gitu keadaan ya. Nanti kita lihat di filmnya kayak gimana. Dan dia juga sangat mencintai suami. Red flag. Nah ini red flag nih kalau kata Gen Z. Belum tentu. Oh iya belum tentu. Cuma aku takut spoiler kalau ngomong. Iya aku juga takut spoiler kalau ngomong udah. Gimana jelasin karakternya ya, pokoknya kalau si Irfan ini aku lihat ya karena dia masih muda, masih belum tahu maunya apa, masih pengen explore sampai akhirnya ada satu hal yang explore ke ibu istrinya. Kebablasan gitu. Pembenaran biasanya orang kalau berbuat salah ya laki-laki itu. Aku nggak sisa karakter nih ngomongin karakter gitu. Gimana sih? Gitulah pokoknya. Oke. Kira-kira. Nah apa nih alasan kalian mau main di film ini? Ketika ditawarin kenapa akhirnya mau join? Dari aku dulu. Iya boleh. Merasa tertantang. Satu dari skenarionya, dari perannya yang ditawarkan ke aku, lumayan pas baca tuh wah nih
berat nih gitu, bisa nggak ya gitu. Lumayan kompleks, terus banyak layernya, banyak masalah lah gitu. Ini manusia gitu, dan masalahnya itu bertumpuk dari dia remaja gitu. Jadi bayangin gitu kan, dan itu semua hanya dia yang tahu dan dia yang pendem gitu. Jadi this is not gonna be easy gitu. Tapi tertantang karena itu, tertantang juga sama netizen. Banyak yang komen-komen yang meranin nggak cocok gimana ini. Aku nggak tahu ya netizen tuh maksudnya nggak cocok tuh karena secara physically. Aku rasa sih karena itu mungkin karena kan aku wujudnya bule, sedangkan itu kan Indonesia sekali gitu kan. Itu aja udah gimana gitu kan. Jadi tertantang karena itu juga, ngelihat lawan mainnya siapa, sutradaranya siapa gitu. Jadi oke, I think I can do this. Terus dikabarin ada pendampingan dari Mas Rosa. Oke, let's do this gitu. Walaupun tadinya ragu. Ragu karena takut nggak mampu ya, bukan ragu karena produksinya gitu. Tapi karena takutnya nggak. Akunya. Iya. Kalau Tisa sendiri mungkin kenapa nih mau akhirnya join di film? Hobi nangis dia. Jadi dia mau nangis. Dia mau ini. Kalau di kehidupan nyata aman. Di film ya. Enggak ada. Hampir sama sih sebenarnya karena ngelihat begitu besarnya, maksudnya media mengangkat cerita tentang Norma itu sendiri gitu. Jadi penasaran gimana sih kalau misalnya difilmin, apakah aku bisa memerankan Norma yang bisa dibilang tuh ceritanya lumayan cukup dramatis ya, nangis-nangis mulu. Apalagi aku juga lagi jarang ngambil film-film drama nangis-nangis, kayaknya komedi justru gitu. Jadi kayaknya seru deh gitu kalau kita ngambil tantangan baru ini. Kalau dari Yusuf sendiri kenapa sih mau ikut? Kan nggak takut nih karena ada Tisa Biani dan Wulan Guritno. Waduh. Biar beda jawabannya. Sebenarnya bersama, cuman kalau aku kenapa memutuskan ngambil ya karena baca skripnya dulu gitu. Ya kita kan tahu emang ceritanya ya base-nya itu ya kasus perselingkuhan. Cuman aku lebih penasaran apa sih yang mau ditawarkan di ceritanya. Pas baca rumit ya, ternyata beneran kayak kok ribet ya gitu. Ya itu dia tadi ya, namanya film sudah dimodifikasi segala macam, sudah difikirkan dan ya ngerasa tertantang mampu nggak ya meranin karakter ini. Karena jujur emang lumayan rumit, bahkan pada saat reading tuh ibaratnya kayak capek banget gitu. Capek fisik, capek batin. Aku galau lama banget tuh. Sebelum akhirnya bukan galau cinta, maksudnya kayak aku nggak ngomong. Perasaannya nggak enak terus gitu. Iya. Itu ya kan kita rasain pas lagi reading tuh. Bangun tidur, kenapa sih gitu kayak kayak sesek gitu loh. Apakah karena kebawa gitu maksudnya? Bisa dibilang sih. Ya, energinya ya, pada akhirnya kan ya film ini sebenarnya menceritakan tentang manusia ya. Manusia kan ya rumit, spektrumnya banyak, kompleks gitu. Apalagi cerita ini base-nya di rumah mertua istri menantu gitu. Dan ribet ternyata. Jadi banyak belajar lagi sih. Untungnya ada Mas Rosa yang selalu mendampingi gitu biar nggak tersesat di hutan belantara. Oke, nah ini kan film yang tadi sempat disebutkan ini terinspirasi dari kisah nyata. Nah, untuk risetnya sendiri seperti apa? Untuk Tisa apakah sempat diskusi juga langsung dengan Norma Rismanya? Terus kalau Kaulan dan Yusuf sendiri apakah juga sempat berdiskusi juga atau gimana? Kalau Tisa bisa diskusi ya, Tes. Iya. Karena dia juga ada kesempatannya Norma datang ke lokasi. Pada saat adegan pernikahan yang di foto viral itu tuh, yang ada ibu, anak gitu dan itu, dia datang di adegan kayak gitu. Jadi walaupun mungkin orang-orang pada bilang, wah enak dong Tisa bisa sharing langsung sama narasumber aslinya, tapi sebenarnya di balik semua itu kan kita ada pressure juga kan, takut mengembalikan memorinya Mbak Normanya sendiri gitu, terus takut dia sedih ya. Bahkan aku sama Ucup kadang kita tegur-tegur yuk Norma yuk, kayak nguatin dia yuk gitu supaya make sure dia tuh oke gitu. Itu kan kayak olah TKP ya. Iya benar. Terus kita kayak aduh datang lagi buser, olah TKP datang dia gitu kan gak tega loh. Iyalah, mana mirip banget. Benar. Mirip aku saya. Bukan gambarnya. Saya bangga, terima kasih. Tapi keren loh maksudnya bisa berubah
Bukan di situ. Iya. Tapi maksudnya Alhamdulillah. secara scene-nya tuh yang benar-benar kayak fotonya, posisinya semuanya. Sampai payungnya. Gila posisinya. Loh. Itu payung bikin apa beli sih? Kayak bikin deh. Ada satu momen yang gak mirip itu masker doang ya, masker penutup mulut itu doang tuh yang beda. Selebihnya mirip semua. Karena maskernya beda ya. Kan akhirnya jadi nggak dipakai. Yang harus pakai maskernya. Masker bapaknya. COVID. Karena cerita itu kan COVID kan. Oh iya betul. Iya. Nah itu kalau Tisa kan sempat riset, sempat ngobrol. Nah kalau dari Kaulan dan Yusuf sendiri gimana risetnya mungkin? Kalau aku satu berdasar dari bedah skenario itu dulu, ngulik sama Mas Rosa, sama Pak Guntur, sama lawan main juga. Jadi biar kita tahu positioning masing-masing, jadi kita bisa melebur lah gitu jadi satu. Abis itu kedua, bagaimanapun kan terinspirasi gitu kan. Jadi aku lihat footage wawancara karena nggak bisa ketemu langsung sama orangnya. Walaupun tokoh yang dibuat di sini adalah bukan 100% tokoh yang sebenarnya gitu. Seperti yang tadi udah aku bilang udah dimodifikasi gitu. Hanya terinspirasi dari kisahnya. Tetap lihat footage-nya just to untuk mempelajari, karena kan dia mengalami hal tersebut. Aku kan nggak mengalami. Aksi reaksi dia gimana tuh kalau ditanya soal hal tersebut, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana mata dia, jawab apa dia, bohong bener, kita nggak tahu bohong apa bener gitu jawabannya, tapi dari situ kan kita bisa mempelajari kalau kita mengalami itu, ya mungkin kurang lebih ya kita bisa mempelajari itu. Jadi aku sih dari itu aja. Terus kemudian aku ngobrol juga sih sama Norma yang asli ya, ngobrol cuman untuk biar lebih dalam lagi tahu, karena langsung dari orangnya, dia yang mengalami, walaupun aku bukan menjadi dia ya gitu, tapi bisa ngukur dari cerita dia lah gitu. Jadi sempat ngobrol sama Normanya, sama bapak. Oh iya ada bapaknya juga. Ada bapak. Kalau Yusuf sendiri ya sama kayak Mami Wulan sih, aku cuman ngelihat footage segala macam buat nge-scanning aja nih orangnya kayak gini. Cuman kalau secara karakter untuk di film ya kita based on skenario-nya karena dari skenario tuh udah lumayan cukup kompleks gitu. Jadi banyak yang harus dibredel secara layer emosi segala macam. Jadi based dari situ sih. Dan sebenarnya kan kita bukan bikin film biografi ya. Jadi aku punya kebebasan itu. Ya untungnya. Jadi banyak yang juga dimodifikasi. Iya. Oke, nah ini sebenarnya kan film kasus perselingkuhan Norma Risma pada saat itu kan emang viral banget ya. Nah tapi sebelum ditawarin main film ini sempet tahu nggak sih soal kasus viral itu dari media sosial? Tahu. Terus gimana tanggapan kalian ketika pertama kali tahu? Belum akal. Aku tahu itu berseliweran, kemudian ngintip dikit, tapi udah gitu. Wah gila banget sini, udah karena gitu. Karena lewat terus di timeline pada saat itu loh. Tapi terus kemudian juga nggak terlalu ngikutin perkembangannya. Ya terus kemudian beberapa tahun kemudian ditawarin kan, terus filmnya kisah yang viral itu mau difilmin gitu, mau ditawarin ke Wulan, mau nggak kisah viral apa itu yang ibu, yang mana gitu, Norma gitu, dikasih link beritanya lah dan yang ini inget gitu, ya aduh pertama gitu. Iya juga kenapa jadi sini gitu ya. Kalau Tisa gimana? Bukan ngikutin, tahu nggak soal kasus itu dan gimana tanggapan kamu ketika pertama kali? Kalau tahu sih pasti tahu gitu, karena kan yang namanya perempuan kalau ngelihat dunia sosmed apa nih yang lagi viral gitu. Bukan perempuan, emang lu nya aja. Enggak sih, banyaknya gitu ya, sorry. Terus abis itu udah tuh. Lah tuh kan, dia mau JJ juga guys. Nanti abis ini kita tantang kalau 1 juta penonton, kita akan 3 hari JJ. Gak, aku suka ngisengin Mami Wulan. Ya balik lagi. Dia ngisengin ini ngisengin gue, ngisengin siapa? Bapaknya, suaminya, Mas Rosa. Jadi balik lagi ya tadi ya. Aku udah denger sih ceritanya viral di mana-mana gitu, termasuk kayak keluargaku tuh tahu semua gitu pada saat aku mau mengambil film ini gitu. Terutama mamaku ya gitu. Terus terus aku bilang, "Ma, aku mau ngambil karakter ini nih, karakter jadi Norma." Terus ceritanya tentang perselingkuhan antara ibu dan menantu gitu kan. Terus mama bilang, "Hah? Emangnya ada cerita kayak gitu di dunia nyata?" Lah, itu ada yang lagi viral gitu. Terus kamu jadi
anaknya gitu yang diselingkuhin. Wah berat sih Dek, itu gimana tuh ya. Terus pasti banyak adegan nangis gitu. Terus ya udah langsung terima aja gitu. Dan aku ngerasa beban karena orang pasti sudah berekspektasi kan gitu terhadap kisah ini gitu. Apalagi so viral itu. Nah oke, ini kan tadi ngomongin soal nangis-nangis nih. Aku mau nanya ke Tisa, itu gimana syuting? Gimana rasanya kamu kayaknya paling banyak nangis-nangisnya ya banyak. Di film itu? Syuting gimana? Kita 24 hari lu nangis ya? Cuma 4 hari boleh ketawa. Itu pas dikawinin bulan madu udah bisa buyar. Sama opening ya biasanya. Itu opening juga udah nangis. Emang nangis ya? Nangis terharu lagi. Udah pokoknya 24 hari lah ya. 24 hari. 4 hari nggak nangis. 4 hari nggak nangis. Jadi ya. Tapi berkaca-kaca. Ya tetap aja ya. Kasian banget. Jadi harus ini terus simpen tabungan air di dalam perut ya. Jadi tiap aku Dia masang selang loh. Masang selang. Tiap aku datang ke lokasi, nangis lagi nggak tuh hari ini? Cuman gitu pertanyaanku pertama pas datang. Terus dia kayak nangis. Gimana rasanya itu kan pasti nguras emosi banget dong. Karena di sini kayaknya kelihatan udah kamu nangis kayak depresi banget gitu-gitu loh. Gimana? Capek sih, capek. Aku bahkan bilang sama teman-teman terdekat, bahkan di orang-orang di dalam lokasi itu aku juga bilang, maaf ya kalau misalnya selama syuting normal aku lebih banyak tiduran, terus lebih banyak kayak diem gitu. Karena ya biar bangun emosinya lebih gampang gitu kan. Kalau happy kan jadi susah gitu ya kalau misalnya lagi adegan. Iya. Oke, aku mau nanya nih ke Yusuf. Ini pertama kali bareng kah acting bareng sama Kaulan? Ya, Nah, gimana? Terasa aja acting karena kan maksudnya Kaulan itu kan jauh lebih senior lah dibanding kamu dan jarak usianya juga cukup jauh. Gimana? Lu mau bilang lebih tua nggak enak ya? Enggak senior, senior. Bener. Mau bilang lebih tua, sok kayaknya dibagusin senior gitu ya. Udah lebih tua gitu deh, rempong ya. Nanti kita tapi buat emang gini ya, bener. jadi muja lagi. Makanya gitu. Kita buat Velocity. Ya pasti. Ya deg-deganan sudah pasti karena ya aku kan tumbuh besar nonton film Indonesia kan sudah pasti ada Wulan Guritno gitu. Dan akhirnya dapat kesempatan kerja bareng pertama ya lebih ke aduh gimana ya nanti cara ice breakingnya ya, bisa itu ngobrol lah kayak gimana. Dan pada akhirnya ternyata mami gaul kok ini. Cepet lah kita nggak ada ice breaking malah langsung ya kayak orang kenalan awal kan pasti kayak gitu. Tapi ya udah 5 menit kemudian udah biasa aja. Maksudnya langsung lumer itu, lumer keju kali ya. Maaf lagi puasa ya dengar kata makanan. Apa namanya? Iya aku juga sama Ucup pas pertama kali tuh kita kan proses pada saat kita mendapat sebuah peran kan salah satunya adalah yaitu ice breaking dengan lawan main. Kadang-kadang tuh mudah, kadang-kadang juga ada yang butuh waktu dan proses yang berbeda atau lebih lama gitu. Nah itu yang umurnya sama gitu misalnya kan tetap berbeda-beda nih karena kan tiap orang kan ya balik lagi kayak hubungan tiap orang dibesarkan berbeda jadi pendekatannya harus berbeda sama juga dengan lawan main co-actor kita gitu. Nah ini ditambah lagi umurnya beda jauh gitu kan. Gimana nih nanti mau ngobrol apa, nyambung gak eranya aja udah beda. Nah untung si Ucup nih seneng lagu-lagu era gue. Oh iya. Britpop yang gitu. Justru gitu. nyambungnya karena Emang anak-anak sekarang tuh senengnya lagu-lagu dulu loh. Maksudnya yang era gue ya, yang 90-an gitu. Atau lebih ke atas gitu. Iya. Untungnya jadi kalau di lokasi dia DJ gue. Cup pasang cup. Gitu. Pokoknya kalau udah ada cup lagu cup gitu. Dia karena sama gitu. Kalau misalnya lagi beda kan aduh pusing sih gue boleh pasang nggak. Kalau ini udah langsung cup music gitu. Gitu. Ternyata itulah ice breakingnya dari situ ya. Nah ini aku mau nanya juga ke Yusuf dan Kaulan juga. Aku lihat di trailer itu ada yang menarik yaitu pas scene dilempar telur. Itu gimana? Mau nyoba? Ini takut nggak mau. Nggak berasa kok. Enggak makasih. Kan di TikTok juga ada tuh yang tok yang di iya ada. Ya, mungkin itu nggak terlalu sakit karena jarak deket ya. Jadi langsung kalau kita kan tapi mungkin ya itu tadi kayak Ucup bilang nggak sakit sih, nggak berasa. Apa waktu itu kita nggak tahu juga ya apa memang telur
pukul di kepala tuh nggak sakit, aku juga nggak tahu. Atau karena mungkin... Apa kita coba lagi? Oh jangan. Kita jadi nggak mendalami adegan, tapi kita diceplok coba sakit apa enggak? Kayak sakit deh. Iya ya. Itu karena kita lagi ke bawah ini kan, iya, suasana. jadi mungkin. apa? Aku nggak tahu apakah memang nggak sakit kalau dilempar telur atau memang karena kita terbawa fokus kepada adegan gitu, sehingga rasa itu yang kita rasakan, kita sampai nggak rasa telur nemplok di kepala. Fun fact-nya, scene telur itu adalah sebenarnya nggak ada di skenario, cuman itu on set idenya Mami Mulan tuh. Kenapa nggak pakai telur gitu? Serius? Tadinya jadi nggak ada sama sekali, cuman diarak aja udah gitu. Iya, pakai batu. Gitu. Tapi batunya kan batu. Oke. Cuman kan nggak kelihatan ya kalau batu bental gitu. Terus akhirnya kenapa jadi kepikiran? Nggak tahu, nggak asal nyeplos aja gitu di set. Terus iya gitu. Terus ke Astradanya, terus Astradanya bilang, emang mau kalian berdua dikenain telur kayak gitu? Ya nggak apa-apa gitu. Bilang sama sutradara setuju, ya udah akhirnya dilakuin. Berapa kali take itu? Nah akhirnya karena keputusan ketok palu akhirnya pakai telur. Wah kalau pakai telur tapi ribet nih gitu kan. Segala macam. Kalau sampai ulang harus mandi dulu. Nah jadi akhirnya kita latihan dulu semaksimal mungkin, baru kita lakukan adegan itu jadi 1 kali take. Nggak ada ulang sama sekali. Nggak ada. Cuman kita latihannya lumayan panjang, 6-7 kali, 8 kali lah tuh latihan. Iya. Scene itu hampir lama 6 banget. jam, hampir 6 jam. Dari habis makan siang sampai maghrib. Itu scene arak-arakan ini. Scene arak-arakan itu. Wow. Karena ya pertama kali tempatnya ini sempit. pertama kali ngegerebek. Banyak orang juga kan. Kadang kan ngatur orang sebanyak itu nggak mudah ya gitu. Iya. Udah gini ada satu yang salah. Ulang lagi. Pas banget loh lemparnya. Iya, itu kalau meleng dikit ulang aduh, tuh. iya, itu keren bisa, sih. itu bisa terjadi, untungnya tidak. Untungnya, wah keren. Oke, nih aku mau Tepuk tangan buat yang lempar telur. Iya, betul. Tepat sasaran. Oke, nih aku mau ngomong sama Tisa. Kasus dihianati sama orang terdekat ini kan pengkhianatan sama orang terdekat ya, itu kan sakit banget ya. Nah kan kalau kamu kan belum menikah nih, setelah main ini kayak ada rasa trust issue nggak sih? Waduh. Mudah-mudahan nggak salah pertanyaannya. Jawabannya. Aku udah riset sih. Jangan salah. Oh iya, puasa dimaklumi. Enggak sih. Itu kan norma gitu. Maksudnya setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang beda-beda, termasuk memilih pasangan yang seperti apa dulu gitu, yang menentukan jalan hidup ke depannya gitu. Jadi ya selama aku insya Allah memilih pasangan yang tepat ya nggak trust issue. Kecuali kalau milih pasangan yang salah ya mungkin ya bisa jadi akan seperti itu. Berarti so far nggak ada sama sekali trust issue ya, walaupun banyak kasus-kasus. Karena banyak juga nih film-film yang maksudnya ngangkat tentang kasus-kasus perselingkuhan juga gitu. Kamu nggak ada sama sekali trust issue? Enggak sih gitu. Karena kan ya aku di sini kerja profesional aja gitu sebagai norma, mencoba membangun rasa sebagai norma juga gitu. Dan kalau bisa ya masalah personal nggak terlalu dipikirin sih. Gitu. Jadi buang jauh-jauh dulu. Sebenarnya nggak usah dari sebuah film, di kehidupan kehidupan nyata banyak. kita selama ini kayak aku, ya mereka masih muda lah ya, paling pacarannya baru berapa kali. Aku lah ya contoh, pernah aku yang selingkuh, pernah gak ya? Ya, pernah diselingkuhi. Ini clickbait itu dulu. Judulnya bukan. Nggak bener kan, ini kan dari SMP kan mulai, maksudnya kan semua pasti ngalamin. Bukan selingkuh, maksudnya aduh basi gue cari yang lain gitu. Kalau selingkuh pada saat pacaran enggak, tapi kita semua dalam hidup itu pasti pernah mengalami itu dalam kehidupan kita, diselingkuhi, ya dihianati lah, ya kan, entah itu pasangan, pacar atau temen sendiri, ditusuk dari belakang, terus tapi juga ada yang yang hubungannya itu langgeng dan bisa menjaga kepercayaan gitu. Jadi dalam hidup kita aja juga ngalamin gitu. Oke. Nah, Kak Ulan sedikit ngomongin tadi kan soal perjalanan panjang itu kan. Kan Kak Ulan sudah belum panjang-panjang amat sih, kan baru 40 tahun. Kayaknya gue udah 56. Salah lagi. Oke, Kak Ulan sebagai seorang ibu yang punya anak juga udah beranjak ke dewasa ya kan. Nah, sebagai seorang ibu kasih apa sih nasihat yang dikasih ke Shalom gitu buat untuk memilih pendamping hidup?
siapapun itu pendamping kita, itu tuh bukan bagaimana di awal kita bertemu. Misalnya, wah ini ketemu pasangan yang tepat karena kita sefrekuensi, cinta banget, gue cinta banget sama dia, kita setara nih cintanya gitu. Tetapi kalau hubungan itu tidak dipupuk, tidak solid gitu, kita tidak mau effort untuk mempelajari pasangan kita, mau di awalnya seperti apa, itu juga bisa pelan-pelan hilang gitu. Jadi ya itu dia, dalam sebuah hubungan itu kita mau harus saling belajar, saling berkorban gitu, saling mupuk gitu loh, gitu. Karena itu mungkin untungnya aku udah ada contoh ya, kehidupan aku sendiri. Nah, kenapa mama bisa bercerai 2 kali? Karena ternyata setelah dipikir-pikir memang itu yang tidak aku lakukan gitu, dan pasanganku lakukan. Simpelnya gitu, misalnya love language lo apa? Gue physical touch. Quality time. Ya, ini kita pacaran nih, suami istri nih. Gue nggak mau mempelajari lo quality time gitu. Lo nggak suka belai-belai gue, dan lo nggak mau mempelajari itu. Lama-lama kan walaupun kita di awal bagaimana ya, lama-lama retak juga karena kita nggak fulfill. Gitu. Jadi paling itu sih aku titip pesan sama Shalom. Dan pasangan itu seperti magnet ya gitu. Maksudnya lingkungan, teman gitu. Bagaimana kita pembawaan diri kita memposisikan kita seperti apa, itulah magnet yang akan datang ke kita gitu. Jadi mau punya pasangan seperti apa, ya kitanya juga harus bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin juga gitu. Wah, ini take notes ya teman-teman. Banyak ini nasihatnya. Panjang ya, Bu. Oke, balik lagi ke film Norma. Kalian baca komen-komen netizen gak sih? Soalnya ini pas pertama kali rilis trailernya aja langsung banyak tuh komennya, macem-macem. Gimana reaksi kalian ketika baca-baca komentar dari netizen? Aku cuma baca sekelibet aja sih. Baca sih aku. Baca kadang suka nge-repost fans kan sekarang alhamdulillah, maksudnya film Norma tuh udah banyak orang yang penasaran gitu kan. Gimana sih kalau dijadiin film? Jadi kadang mereka suka bikin edit-edit tentang film ini di trailer gitu. Terus misalnya suka kayak apa fan art gitu, gambar-gambarin ibunya, gambar-gambarin Norma, gambar-gambarin Irfan. Jadi kayak seneng sih gitu. Kalau komen-komen aneh-aneh ya tawain aja. Berarti komennya ada kok yang lucu-lucu banyak. Iya. Lucu banyak. Bahkan lucu-lucu, nggak ada yang negatif alhamdulillah. Ada yang lucu kok. Aku pas aku bacain aja kadang, kok kepikiran ya komennya netizen tuh emang lucu ya. Iya, ada aja komennya. Oke, nah ini sebagai pemain di film Norma, menurut kalian apa pelajaran yang bisa diambil dari film ini? Karena setiap film pasti kan punya pelajaran yang bisa diambil lah gitu. Mungkin dari dulu? Bisa? Gue duluan nih. Ya. Mengukur lo jawab apa? Apa? Ukur lo jawab apa, gue yang lain. Biasanya yang terakhir sih lain nggak apa-apa ya. Kalau aku ngelihatnya ini sih, ya karena ini hubungan relationship ibu dan anak, dengan adanya kejadian ini gimana Norma ini bisa mengikhlaskan itu semua. Ya balik lagi pas banget tayang Lebaran kan kita. Jadi apa sih konsep ikhlas itu? Ya yang aku tahu terdekat ini ya ada di Norma gitu. Justru yang diangkat nilai-nilai keikhlasan itu. Iya, jadi banyak layer-layer emosi yang kita kan nggak tahu ya. Kita kan sangat berjarak gitu sama. Ya kan film Lebaran, masa fokus ke perselingkuhan, gila aja loh. Gitu. Kan kalau orang luar lihatnya gitu. Itu background supaya bisa mendapatkan esensi ikhlas dan memaafkan. Susah loh gitu. Maksudnya kita kadang maksudnya diselingkuhin sama temen, sama orang terdekat, bahkan ini ibu sendiri tuh nggak semua orang bisa ikhlas kayak Mbak Norma ini gitu. Jadi butuh. Dia sayang, dia sayang banget sama ibunya. Dia masih nunggu untuk bisa bersatu lagi dengan ibunya. Gitu. Iya, makanya gue juga bingung kalau jadi gue. Terus kita kayak yang gitu. Ya itu dia esensi ikhlas itu apa sih ya? Iya. Dari film itu. Nontonlah nanti. Ya. Kalau dari Tisa mungkin ada nggak? Sama sih. Kalau dari Kaulan? Aku ngelihat dari tokoh-tokoh yang ada di sini, terutama tokohku sendiri ya, karena itu yang aku pelajari.
berbuat salah itu terutama berselingkuh ya, apa yang dilakukan Rina. Ini Rina ya, bukan Rihanna. Rina, bukan Rihanna. Yang based on script aja. Apa yang dia lakukan memang salah. Tidak ada yang membenarkan. Tapi di balik itu kita juga nggak bisa ngejudge seseorang. Itu yang aku pelajari. Kan kayak kejadian, wah kita langsung gila tuh perempuan apa, nggak bener nih apa segala macam. But do we really know apa yang dialamin? Ya kan, kita kan taunya endnya aja gitu. Do we really know what that person has been fighting throughout their life sepanjang hidupnya dari kecil remaja? Apakah kita tahu? Jadi yang aku pelajari karena ya secara gue lo lihatnya kelakuan gue kayak gini kan, gue suka ngejudge orang gitu kan, gak ada. Jadi sekarang aku juga lebih nggak semudah itu. Bener yang kata Ucup, manusia itu begitu rumit, begitu kompleks gitu. Apalagi sebanyak itu memori yang dialami dari kecil gitu kan. Jadi reaksi atas suatu atau perbuatan itu it's more beyond that gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang. Iya, kita nggak bisa ngelihat orang cuma dari luarnya doang. Betul. Harus ada di belakangnya ceritanya gimana. Oke, terakhir kita bisa nonton film Norma ini kapan dan kenapa kita harus nonton? Lebaran di bioskop. Tadi dijelasin kenapa kita harus nonton dari awal aja. Ya. Kita tunggu itu hilal. Karena menentukan tanggal kan promonya Lebaran 2025. Karena kan nggak tahu tuh Lebaran kita tanggal berapa tuh? Apa 31 tuh ya? Nah itu dia. Ya semoga penonton bisa dapat cinema experience yang baru lagi gitu. Karena kayak seru teriak-teriakan di bioskop ya. Tolong ya ditonton. Tolong ditonton demi kelangsungan hidup kita semua. Biar makin banyak orang yang nawarin kita film, jadi tolong ditonton. Oke, nah itu dia obrolan Pop Bella bareng sama cast film Norma. Jangan lupa nonton ya nanti saat Lebaran, ajak keluarga, ajak teman-teman buat nonton bareng dan kita gregetan bareng. Gregetan bareng. Oke, thank you untuk teman-teman yang udah pada datang hari ini. Terima kasih banyak waktunya. So Pop Bella sign out. Bye bye. Dah.